atom. Oke, kita tuliskan dulu ya. Jadi simbol Lewis ini adalah untuk menggambarkan, ya, kita tulis ya, untuk menggambarkan elektron valensi. Untuk menggambarkan elektron valensi dari suatu atom, ya, dari suatu atom. Nah, ingat apa itu elektron valensi itu? Elektron valensi itu adalah elektron terluar, ya, elektron terluar atau elektron yang berada pada kulit terluar, ya. Nah, untuk penulisan simbol Lewis itu kita bisa gunakan dua simbol, ya. Simbol yang bisa kita gunakan itu adalah simbol titik. Nah, seperti ini, ya. Atau kita bisa gunakan simbol tanda silang. Nah, tanda silang, nah seperti ini. Nah, untuk menggambarkan elektron valensi dari suatu atom. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Oke, langsung kita lihat untuk contoh soalnya, ya. Oke, katanya, kita tutup example-nya. Katanya gambarlah, gambarlah. Nah, biasanya soalnya seperti ini, ya. Gambarlah simbol Lewis untuk atom. Oke, untuk atom misalnya Cl misalnya, atau klorin dengan nomor atom 17 dan Ca misalnya dengan nomor atomnya 20. Ya, dengan nomor atomnya 20. Oke. Sekarang untuk bisa menggambarkan simbol Lewis ini, ya, atau struktur Lewis ini, lagi-lagi kalian akan diminta untuk mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. Nah, saya ingatkan lagi. Jadi konfigurasi ini memang maksudnya kalau dalam matematika itu yang paling dasar gitu, ya, sama kayak menambahkan negatif, jadi wajib bisa. Jadi kalau kalian tidak bisa konfigurasi, nah otomatis nanti ketika belajar kimia pasti akan mengalami kesulitan, karena konfigurasi ini akan kita gunakan apapun materi kimianya. Oke, Cl dengan nomor atomnya 17. Jadi kalau kita konfigurasikan berdasarkan kulitnya, kulit pertama maksimum bisa diisi 2, ya. Kulit yang kedua itu adalah 8. Nah, sudah 10, ya, berarti sisanya adalah 7. Maka kita peroleh elektron valensi, elektron terluarnya itu adalah 7. Nah, sekarang kita ingin menggambarkan untuk Lewisnya, simbol Lewis dari unsur Cl atau klorin tadi. Nah, jadi untuk menggambarkan gampang, ya, kita tulis dulu Cl-nya. Nah, seperti itu, kita tulis dulu Cl-nya. Kita isi jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensinya berapa? 7. Nah, cara mengisinya, ini kan posisinya ada depan gitu, ya, atau kiri lah, ya, kiri, kanan, atas, bawah, ya kan? Kiri, kanan, atas, bawah. Nah, di situ kira-kira nanti kita akan mengisi elektronnya, mengisi elektron valensi untuk unsur Cl. Jadi untuk mengisinya kita isi dari kiri dulu. Jadi kalian mengisinya itu harus berpasangan. Ya, kita misalkan kalian boleh pilih, ya, ingin menggunakan simbol titik atau simbol silang, itu tidak masalah. Misalkan kita pilih tandanya titik. Berarti kita isinya sepasang dulu. Jadi 1 gitu, ya, 2. Nah, untuk sebelah kirinya dulu. Kemudian baru kalian isi di bagian atas dulu boleh atau bawah dulu. Nah, sebelah kanannya terakhir yang kalian isi, ya. 1, 2. Oke, udah 2, 3, berpasangan lagi. 4, berarti sudah 4, berarti 5, 6. Nah, berarti udah berapa? Udah 6. Sisanya kan tinggal 1. Karena kan elektron valensinya tadi kan adalah 7, ya kan? Berarti 1 ini kita tulis di sebelah kanannya. Nah, maka ini adalah struktur Lewis untuk unsur Cl. Nah, paham, ya? Ini gampang sekali. Tapi ini juga kalian wajib bisa, ya, karena ini nanti berhubungan dengan ikatan. Jadi ketika kita belajar tentang ikatan kimia, baik itu ion, kovalen gitu, ya, nah, ataupun ikatan kovalen polar, non polar, nah itu nanti kita akan menggambarkannya dengan menggunakan struktur Lewisnya. Oke, misalkan terus soal yang berikutnya Ca, ya, katanya Ca dengan nomor atomnya itu adalah 20, ya. Oke, 20. Kita buat konfigurasinya 2, 8. Oke, 2 sudah 10, ya. 8, 2. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang masih
yang baru bergabung, maksudnya jika masih bingung bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan kulit atom, kalian bisa cek pada video saya sebelumnya ya, atau saya letakkan pada link di deskripsi di bawah, kalian bisa cek langsung. Oke. Di sini unsur Ca. Kita lihat dulu elektron valensinya berapa ini unsur Ca-nya? 2. Ca kan 2 ya? 2. Nah, unsur Ca-nya 2. Nah, untuk penulisan struktur Lewis untuk Ca, nah terus gimana? Tadi kan katanya pengisiannya kan harus berpasangan, ya kan? Tapi elektron valensinya cuma 2. Kalau kita isi cuma di sini gimana? Boleh tidak? Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja gitu ya. Sebenarnya ini untuk struktur Lewis itu nanti kalau ketika dalam ikatan ion nanti kita bisa menyesuaikan posisi daripada elektron tersebut dengan lawannya. Lawan dia berikatan gitu ya. Jadi boleh juga dituliskan seperti ini juga tidak ada masalah, tapi karena dia cuma ada 2 ya, jadi kita tuliskan saja di sini 1, di sininya 1. Nah, kenapa tidak boleh kita tuliskan? Nah, kenapa misalkan gini ya, jadi kenapa tidak, ini kan Ca, kenapa enggak seperti ini misalnya, nanti tergantung Ca itu dia berikatan dengan unsur yang mana. Nah, jadi ini karena Ca-nya masih sendirian ya, jadi kita tuliskan ada 2 elektron valensi, satunya di kiri, satunya di kanan. Nah, jadi di kanan ini wajib kita isi ya. Yang satunya ini, nah boleh di atas juga boleh, tidak masalah ya, di bawah ya juga boleh. Yang penting di kanannya, yang penting itu di bagian kanannya harus ada terisi lah 1 elektron gitu ya. Untuk yang sebelah kirinya itu posisinya boleh di atas, boleh di bawah. Nah, bagaimana sahabat excellent? Gampang ya. Nah, untuk yang berikutnya, nah oke, kita coba satu contoh soal lagi biar kalian tidak bingung ya. Misalnya kita coba lagi unsurnya apa ya, misalnya kalium. Oke, kita coba kalium. Kalium itu nomor atomnya adalah 19. Jadi kalau kita konfigurasikan dia akan menjadi 2, 8. Nah, 8 1. Jadi kalau kita buat, nah jadi kan kalau kita lihat ini kan elektron valensinya itu berapa? Elektron valensinya kan adalah 1. Jadi kalau K kita gambarkan, nah gitu ya. K ini kalau kita gambarkan ya cuma ada 1. Kalau cuma ada 1 ya kita tuliskan di sini. Nah, cuma ada 1 elektron valensinya. Nah, bagaimana sahabat excellent? Semoga kalian paham ya bagaimana cara menggambarkan atau menuliskan simbol Lewis untuk suatu unsur. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi untuk simbol Lewis ini pada ikatan ion dan pada ikatan kovalen. Oke, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya supaya kalian bisa mendapatkan pemberitahuan setiap ada video baru yang masuk, dan jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.